Oke, jadi di hari ini kita akan bahas yaitu bagaimana jika di dalam website ada fasilitas update file, update upload ya, ini sorry typo ya. Sebentar. Bagaimana nanti kalau website kita menyediakan fitur upload file. Mungkin kalian sering menjumpai beberapa website itu yang memiliki fitur ada upload file, baik itu file foto kah atau file dokumen kan gitu kan. Kalau biasanya di sosial media pasti sering kalian jumpain itu, ya kan? Ataupun file audio gitu kan. Jadi di dalam PHP kita bisa menerapkan itu, ya. Ketika di dalam website kita mau ada fitur upload, maka kita nanti bisa pakai materi yang mau kita pelajari hari ini. Jadi untuk memberikan fasilitas upload file di dalam website kita ada beberapa yang harus kita tentukan, ada beberapa aturan yang harus kita buat. Yang pertama nanti formulirnya, karena kan biasanya karena ini mengupload berarti kita harus pakai tag formulir atau tag form dan harus menggunakan metode post. Lalu formulir nanti yang kita miliki harus kita tambahkan atribut baru. Nah, yang namanya adalah NC type. Lalu isinya itu adalah multipart / form garis hubung data. Ini satu baris perintah ya, karena nggak muat di slide. Jadi ada atribut tambahan di dalam form nanti ketika kita ingin ada fasilitas upload file dengan menggunakan perintah NC type multipart form data. Artinya yang mau dikirim nanti nggak hanya sekedar data teks yang selama ini kita buatkan datanya di dalam text box ataupun di dalam select ataupun dalam apa lagi? Teks area dan yang lainnya. Itu kan sifatnya teks. Yang dikirimkan datanya dalam bentuk teks. Nah, bagaimana kalau yang mau kita kirim itu nanti datanya dalam bentuk file? Maka ada atribut tambahan yang harus kita berikan, yaitu di bagian NC type ini. Jadi yang dikirimkan itu nanti bisa lebih dari sekedar teks, bisa menggunakan file. Lalu nanti untuk menginputkan file tersebut kita gunakan tag input dengan atribut ataupun type file. Selama ini kan kita pakai itu kan inputan type-nya input, type-nya itu teks gitu kan. Tapi kalau nanti mau mengupload file atau mengirimkan file, gunakan sebuah inputan dengan type file. Nanti gunanya ini bisa kita untuk apa ya? Nge-browse yang mana file yang mau dikirim gitu kan. Terus tanpa persyaratan di atas, upload file tidak akan berfungsi. Jadi ada beberapa tambahan-tambahan yang akan kita gunakan ketika di dalam website kita itu ada fitur mengirim file ataupun upload file. Nah, contohnya seperti ini sesuai aturan tadi. Jadi di formnya, saya contohkan di sini formnya actionnya ke dalam file proses .php. Lalu metodenya itu adalah metode post. Lalu saya tambahkan atribut selanjutnya yaitu NC type. Nah, isinya adalah multipart garis miring atau / form garis hubung data. Nah, ini untuk pengenal bahwa nanti yang mau dikirim itu ada sebuah file. Lalu ketika kita ingin mengirimkan ataupun menginput filenya, kita gunakan tag input dengan type file. Lalu beri namanya seperti biasa, lalu berikan tombol untuk submitnya. Maka nanti yang bertugas untuk memproses upload itu siapa? File proses yang ada di dalam action ini, kan gitu ya. Nah, di form hanya ini aja sesuai tadi keterangan yang di slide sebelumnya. Beberapa atribut harus kita tambahkan, baik dari NC type, lalu inputannya harus dalam bentuk type file, lalu itu aja kayaknya kan. Nah, lalu bagaimana proses yang dilakukan untuk upload file? Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus beritahu dulu foldernya apa, tempat menyimpan file nanti yang akan dikirim. Jadi proses upload file itu mirip seperti proses copy and paste. Kalau kalian copy paste kan hanya pindah lokasi di laptop kalian masing-masing kan. Tapi kalau proses upload di dalam web server itu ya mirip seperti copy paste, dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka nanti yang pertama perlu kita tentukan adalah di mana, apa nama folder yang berfungsi menampung semua file-file yang di-upload. Ya, itu harus kita tentukan nanti di dalam folder project kalian harus tentukan sebuah folder yang berfungsi untuk menyimpan semua file-file yang dikirim. Bisa nggak Pak nggak ditentukan foldernya? Boleh aja, misalnya di dalam satu folder project itu udah di situ semua dicampurin, tapi kan kesannya tidak rapi. Ya kan? Jadi ngoding itu bukan hanya sekedar buat program selesai enggak, tapi kerapian dalam menata file itu harus rapi.
harus gampang dalam mencari struktur foldernya. Ya, jadi jangan berantakan. Kayak pernah saya bilang, boleh aja kamar kosnya berantakan, tapi jangan file di komputer atau di laptopnya berantakan. Ya kan? Kalau sempat sama seperti itu nggak tahu lagi lah di mana kesalahannya. Oke, di sini saya tentukan nama folder di dalam project web kita hari ini. Misalnya nanti di pertemuan 6 nama foldernya saya buatkan. Maka saya buat folder bernama upload nanti di dalam folder project hari ini. Ya kan? Maka di sini saya tuliskan, saya simpan dalam sebuah variabel namanya folder. Isinya saya tuliskan nama nama folder yang saya inginkan tadi, upload. Baru saya kasih slash saja. Artinya nanti setelah slash ini nama filenya. Ya kan? Ini kan upload ini artinya drive kita, nama folder saya. Lalu slash ini nanti di setelah slash ini nanti saya akan sisipkan dengan nama file nanti yang akan dikirim. Ya kan? Nah, ini pertama. Jadi variabel folder saya tugaskan untuk menyimpan informasi folder apa yang digunakan. Lalu ada variabel saya beri nama tmp file. Ini biasanya digunakan untuk menyimpan alamat sementara file itu berada di mana. Nah, bedanya kalau dari pertemuan kita sebelumnya kan kita ngirim data menerimanya pakai $_post kan. Kalau di sini metodenya post, maka di sini $_post kan. Iya kan? Tapi sekarang karena yang dikirim itu ini nama filenya itu foto. Jadi saya mau nanti mengirimkan upload foto. Maka di sini jangan pakai lagi $_post. Tapi karena yang dikirimkan file, maka gunakan $_files. Lalu tuliskan yang di sini di kurung siku pertama ini adalah nama inputannya tadi, name-nya itu adalah foto sesuai dengan yang di sini. Maka di sini di bagian kurung siku pertama ini adalah name dari file yang mau dikirim. Nama inputannya ya. Lalu kurung siku kedua ada dituliskan di sini tmp_name. Ini memang bawaan dari web servernya. Ini adalah atribut tambahan yang digunakan untuk mengetahui di mana sekarang lokasi saat file itu berada. Lokasi sementara. Namanya tmp name, temporary name. Yang disimpan itu bukan nama filenya, tapi lokasi di mana file itu saat ini berada sebelum dikirim. Ya, jadi sebenarnya ketika mau dikirim file itu dari laptop saya ke server website Instagram misalnya, si Instagram harus tahu sumber file ini di mana saat ini berada. Maka yang menyimpan itu siapa? Temporary name. Ini yang ditentukan oleh servernya, bukan kita yang menentukan ini tmp_name. Yang kita tentukan tadi hanya yang di sini. Namanya ini kan sesuai dengan name yang ada di depan ini kan, di inputan ini, gitu ya. Jadi variabel tmp file ini saya gunakan untuk menyimpan lokasi sementara si file yang kita akan mau kirim. Lalu saya buat kedua variabel namanya nama_file. Fungsinya menyimpan nama file yang mau dikirim apa. Kan setiap file yang mau kalian kirim punya nama kan. Nah, jadi fungsinya itu perintahnya seperti ini. $_files, lalu nama inputannya foto, lalu atribut selanjutnya atau di kurung siku kedua itu namanya name. Name ini untuk mengetahui bukan nama dari inputannya, tapi nama file yang mau dikirim. Misalnya nama filenya buku 1 gitu kan, atau foto 1. Maka yang disimpan oleh variabel nama file ini adalah nama filenya. Yang di atas tadi tmp name ini adalah lokasi sementara si file itu berada di mana. Lalu saya buat ada variabel baru namanya target file. Isinya ini adalah menggabungkan isi dari folder, nama folder kita dengan nama file. Kalau kalian lihat ini kan jadinya target file sama dengan folder titik nama file. Jadi artinya digabungkan. Isi folder apa? Nama folder ini kan. Digabung dengan nama filenya. Jadi nanti disinilah proses penentuan kemana si file itu mau dikirimkan. Makanya saya buat nama variabelnya kan target file. Artinya target kemana mau dipindahkan si file yang mau dikirim ini, gitu ya. Jadi disimpan oleh target file. Nah, proses uploadnya terjadi dengan perintah ini. Ini adalah perintah untuk upload data. Move uploaded_file. Inilah perintah upload itu. Sesingkat itu aja. Mungkin kalian rasa kok bisa ya terkirim ya. Perintahnya cuma menggunakan perintah move uploaded file. Isinya di dalam kurungnya ini, yang pertama di parameter pertama ini kita harus kasih tahu temporary filenya. Artinya temporary file apa di dalam variabel ini? Apa tadi yang disimpan di sini? Alamat sementara di mana file itu berada. Maka di sini dikasih tahu move uploaded file
parameter pertama ini yang di dalam kurung ini dikasih tahu lokasinya di mana, dari mana mau kemana kan gitu. Nah ini fungsi temporary file, dikasih tahu lokasinya di mana, koma target file. Nah ini fungsinya untuk memberitahu mau dipindahkan kemana. Yang disimpan oleh target file apa? Variable target file. Nama folder kita beserta nama file foto yang mau dikirim. Maka prosesnya seperti itu. Move uploaded file, sumber filenya dari mana, alamat awalnya, lalu mau kemana dikirim. Setelah koma ini yang target file ini lokasi kemana file itu akan dikirim, yaitu ke dalam folder upload. Lalu kalau sudah berhasil ya tinggal kita echo aja, berhasil upload file. Lalu kalau kita mau lihat nama filenya ya tinggal kita panggil variabel nama file yang menyimpan nama file yang dikirim tadi. Misalnya saya coba langsung nih ya. Saya langsung coba ke VS Code. Nah, di sini saya pakai folder selanjutnya itu pertemuan 6, isinya dari pertemuan 5 kemarin lanjutannya. Saya buatnya nama filenya tadi nama file baru apa tadi ya harusnya ya. Upload gitu aja dulu namanya ya. Upload.php. Saya masukkan di sini isinya adalah tag HTML untuk membuat inputan. Head, lalu di sini body. Ya, lalu di sini saya kasih form. Nanti actionnya saya tentukan. Saya kasih namanya unggah foto misalnya. Oke, lalu saya kasih inputan dengan type file. Name-nya saya buat aja namanya foto sesuai tadi di slide. Lalu BR. Lalu saya buat aja button sederhana, button submit. Oke, ini saya buat text buttonnya upload. Nah, tadi apa actionnya? Bebas, mau kalian buat nanti di sini misalnya proses saya buat, boleh. Lalu metodenya tadi harus post. Lalu tambahkan lagi atribut bernama NCType ada ini. Lalu isiannya adalah multipart garis miring form garis hubung data. Jadi agak panjang ya. Ini saya per dalam. Nah, saya zoom. Udah. Maka sekarang saya sudah punya inputannya. Kalau kita lihat ini, coba saya start SAMPP saya belum aktif. Oke, SAMPP-nya sudah start seperti ini. Lalu saya coba buka Chrome. Saya coba jalankan. Bentar ya. Di sini saya ketik localhost /4sic. Nah, di pertemuan 6 tadi filenya itu, langsung ke indeks ya. Oke. Upload titik itu tadi ya, titik php. Nah, jadi kalau inputan dengan type file itu hasilnya ini. Jadi ada choose file seperti ini. Kalau saya klik, saya akan arahkan kemana file gambar yang mau saya gunakan, gitu kan? Jadi sediakan file gambar yang kalian punya, ya. Nanti contohnya kita mau coba upload file gambar. Saya bingung apa ya gambar yang ada di sini. Jangan-jangan ada gambar-gambar yang privacy. Kita cari dulu, saya tentukan dulu file gambar yang mau saya upload apa ya. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai file yang mau saya upload itu nanti yang ini nih. Bentar. Saya mau upload nanti file gitu. Nah, saya rencanakan yang mau saya upload itu adalah yang ada di folder download ini, file gambar ini. Saya tunjukkan ke kalian. Ini file yang mau saya upload. Ya, yang saya mau rencanakan upload file gambar ini. Lalu, maka kita belum selesai itu ya. Di folder hari ini, tadi kan saya tentukan di slide itu, tentukan nama folder tempat menyimpan. Berarti saya di C, SAMPP, lalu folder 4SIC yang ada di htdocs, folder pertemuan 6, ini folder hari ini. Saya buat dulu folder barunya untuk menyimpan si file gambar tadi. Saya buat folder baru, namanya adalah upload. Nah, sudah. Saya sudah punya folder. Jadi nanti semua file yang dikirim, foto yang dikirim akan disimpan ke folder upload. Nah, caranya bagaimana tadi? Ya tinggal kita balik ke VS Code. Ya. Di sini actionnya siapa? Proses kan? Maka di sini saya tambahkan lagi proses.php.
Nah, isinya apa? Pertama tadi saya tentukan nama foldernya, saya simpan di dalam variabel folder. Tadi nama foldernya apa? Upload. Oke, baru selanjutnya apa tadi? Temporary name kan? Temporary name isinya adalah $_files, lalu nama inputannya foto, lalu tmp_name. Lalu satu lagi kita buat nama file seperti ini, $_files dari inputan foto. Lalu di sini apa? Name. Baru target file kita mau dipindah kemana? Target file sama dengan folder titik apa tadi? Nama file ya? Nama file. Oke, baru langsung proses move uploaded file. Pertama tentukan tmp filenya, tmp name-nya, di mana file itu berada, koma, baru di sini target file. Lalu kita echo aja di sini. Berhasil upload file. Misalnya seperti itu, kita tampilkan teks saja. Udah, lalu kita coba tampilkan nama filenya, nama file upload. Saya buat di sini variabel nama _file. Oke, saya coba jalankan browsernya. Nah, saya refresh ininya. Lalu saya upload file yang tadi saya inginkan, layout. Nih, maka sekarang ini yang akan dikirimkan. Kalau kita perhatikan di folder saya, coba lihat di folder pertemuan 6 ini, di folder upload masih belum ada file ya. Sekarang saya coba kirim datanya. Upload. Berhasil upload file, nama file yang diupload itu adalah layout.png. Kita tengok, betul nggak di dalam folder upload sudah ada? Ini dia. Ya kan? Sudah berhasil terkirim. Ini tadi filenya. Jadi prosesnya seperti itu. Segampang itu aja sih. Jadi itulah yang terjadi di dalam semua aplikasi yang sekarang kalian gunakan kalau ada fitur upload file. Pindahkan, anggaplah ini sekarang server saya sudah online, berarti ya udah terkirimlah file itu ke server websitenya. Gak usah ditanya gimana cara proses terkirimnya. Ya kan, yang penting kita pakai fitur di PHP namanya move uploaded file. Tentukan lokasi awalnya yang disimpan oleh temporary name, lokasi awal ya, lokasi di mana file itu berada, lalu tentukan kemana file itu mau dikirim atau disimpan, yaitu di target file. Target file tadi isinya nama folder tempat upload dan juga nama filenya. Gitu. Mau apapun nanti kalian kirim bisa. Pak, bisa nggak PDF? Ya bisa aja kan? Kan tadi kan contohnya file gambar kan. Misalnya yang saya kirim adalah file PDF. Saya choose, saya pilih PDF misalnya atau PPT nih misalnya ini. Ya kan? Lalu saya upload. Lalu kita lihat di folder website kita. Ini dia. Terkirim juga kan? Ini kan di folder pertemuan 6. Ya mau apapun, mau file gambar, file audio, file MP3 pasti bisa. Tergantung besaran filenya lah. Kalau file yang kalian kirim pun 1 GB ya silakan tunggulah selesai proses uploadnya. Karena dia kan konsepnya transfer dari jaringan. Karena ini masih localhost, masih offline ya segampang copy paste saja lah konsepnya. Tapi kalau file yang kalian kirim itu lebih dari ukuran normal, misalnya filenya sampai 3 GB, ya copy paste juga lama kan, apalagi dari jaringan. Makanya pernah nggak kalian lihat beberapa brand-brand provider internet, dia promosinya gini, internet rumah 20 Mbps katanya. Baru nanti ada keterangan kecepatan upload berapa, kecepatan download berapa. Biasanya beda. Kalau kecepatan yang mereka bilang 20 Mbps kecepatan internetnya belum tentu sama dengan kecepatan download dan kecepatan upload. Biasanya lebih lambat itu kecepatan upload. Jadi itu yang digunakan untuk proses pengiriman data.
Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai menggunakan proses upload ini? Si gampang lah ya. Berarti Pak, nanti bisa juga kita tentukan itu seberapa besar file itu yang kita Ya, bisa. kirimkan, Pak. Kita bisa tentukan ukuran filenya, bisa kita tentukan tipe file yang boleh diupload apa. Nah, itu selanjutnya. Kalau ini sudah paham, bisa kita coba kembangkan. Kita batasi ukuran yang boleh dikirim itu minimal berapa. Contoh ada beberapa website kan gitu kan, minimal file upload 1 mega. Waktu kalian coba masuk daftar mau PTN kemarin kan ada seperti itu kan, file yang diupload minimal berapa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kalau kita seperti dibilang tadi Komting, kita mau atur ukuran filenya yang mau dikirim itu berapa. Nah, bisa kita gunakan atributnya bernama size. Jadi ini yang menyimpan ukuran file yang mau dikirimkan. Tapi yang disimpan itu dalam satuan byte. Jadi kalau file kalian 1 mega berapa byte? 1 mega. 1000. 1 mega berapa kilobyte? 1000 kilobyte kan? 1000 kilobyte berapa byte? 1 kilobyte berapa byte? Jadi yang disimpan itu untuk size yang di sini, yang di dalam atribut size ini satuannya byte, satuan terkecil byte. Jadi kalau file kalian 1 mega berapa byte itu? Ya kan? Di sini misalnya saya asumsikan file yang boleh diupload itu maksimal ukurannya 500 kilobyte. Kalau lebih dari 500 kilobyte nggak boleh diupload. Jadi di sini ketentuannya kalau 500 kilobyte itu dalam byte itu 500.000 byte. Berarti 1 kilobyte berapa? 100 byte kan? 1 kilobyte 100 byte. Berarti kalau 500 kilobyte tinggal 500 kali 100 kan? Salah ya? Salah ya? 500 kilobyte, 500.000 byte. Jadi kalau 500 kilobyte itu adalah dalam byte-nya itu 500.000 byte. Berarti 1000 byte, sorry. Ya kan? 1 kilobyte itu 1000 byte. Maka kalau 500 kilobyte yang mau kita atur, maka di sini buat menjadi 500.000 byte. Maka di sini kan lihat ada kondisinya, if file foto size-nya itu lebih besar sama dengan 500.000, artinya 500.000 byte, maka kita tampilkan pesan echo ukuran file terlalu besar. Berarti nggak boleh diupload. Tapi kalau di bawahnya maka itu fungsi dari else. Jika di bawah 500 kilobyte atau 500.000 byte baru boleh di upload. Nah, kita coba. Betul nggak itu? Kita tetap pakai yang di VS Code tadi nih. Ini kan tadi proses uploadnya. Ini proses uploadnya nanti kita uji kondisi dulu. Maka di sini saya tuliskan di sini. If $_files dari filenya itu bernama foto, lalu atribut keduanya itu size lebih besar sama dengan 500.000 byte, apa yang dilakukan? Kalau tidak, else, apa yang dilakukan? Berarti else-nya berarti kalau nanti lebih besar dari 500 kilobyte, jangan lakukan apapun. Jangan lakukan proses upload. Maka yang bertugas mengupload adalah di bagian else. Saya pindahkan di sini. Yang di if ini saya echo aja. File terlalu besar misalnya. Oke, saya coba lagi upload file yang di atas 500 kilobyte. Misalnya saya coba file. Nah, yang mana ya? Ini berapa ini? Saya coba properti dulu. Yang layout tadi berapa ukurannya? Atau ini nih file PowerPoint ini, kita coba lihat dulu ukurannya berapa ini. Ukurannya sekitar mana dia? Ini. Lebih ya, lebih dari 500.000 ya? Kurang ya? Kurang. Yang mana ini yang besar? Kalau ini tadi ini cuma 45 kilobyte.
Yang mana ini yang besar? Atau ini nih, ini filenya ukurannya kayaknya lebih dari 500. Nah, ini lebih dari 500 kilobyte. Kalau file ini saya kirim, berarti nggak bisa nanti diproses. Contoh, ini saya pilih, lalu saya upload. File terlalu besar. Kalau kita lihat di folder uploadnya, ada nggak masuk? Nggak ada. Tadi nama filenya screenshot. Tapi kalau misalnya filenya saya buat di bawah dari 500 kilobyte, saya ganti menjadi, misalnya ini nih, file PowerPoint lagi. Saya upload, ini tadi kan di bawah 500 kilobyte, maka proses upload berhasil. Kalau kita lihat di folder projectnya, sudah masuk file. Itu dia. Mau dicoba dulu yang ini? Boleh. Silakan buat folder baru aja untuk project hari ini. Formnya ini dulu dibuat. Nanti kita akan simpan foto itu di tabel mahasiswa yang sudah kita punya, yaitu nama filenya. Jadi kita mau buat inputan, form inputan kemarin yang ada mengisi name, nama, gender, email, ponsel, lalu kita tambah inputan baru untuk file fotonya. Nah, yang tetap disimpan di folder upload tadi tetap fotonya, yang disimpan ke tabel mahasiswa apa? Nama filenya. Nama filenya tadi kan sudah kita tahu kan, maka nanti di sini misal saya tambahkan field baru nanti di ponsel. Ini perhatikan aja, nanti saya kasih lengkap semua. Nanti kita juga sambung di teori juga bagaimana apa yang mau dibuat. Saya akan tambah, tapi tabel mahasiswa sudah punya semua kan di laptop masing-masing. Oke. Nah, saya akan tambah field foto setelah ponsel. Caranya bagaimana? Tinggal lihat aja di sini kan, di mana tadi pweb itu, ini. Ini kan tabel mahasiswa nih. Saya buka dulu strukturnya yang ini. Struktur. Saya tambah field setelah ponsel. Berarti di bagian bawah ini add 1 column setelah after ponsel. Saya tambahkan di sini, saya kasih namanya foto. Lalu tipe datanya karena nama file itu pasti dinamis, jangan kasih varchar tapi pakai teks. Karena kalau teks nggak dibatasi sampai berapa panjang. Ini saya save, maka sekarang setelah ponsel saya ada field foto. Ya kan? Kalau kita lihat di pembahasan kita terakhir itu di pertemuan 5 itu kan ada file index.php yang berfungsi sebagai halaman utama ketika kita buka website. Index.php itu kan adalah root filenya. Jadi file utama yang akan dijalankan ketika kita mengakses sebuah website. Nah, saya mau buat formnya seperti ini. Form untuk tambah mahasiswa itu yang awalnya seperti ini. Saya tambahkan inputannya untuk foto ini, unggah file. Ini saya akan kirim ke kalian langsung filenya biar nggak makan waktu. Saya kirim ke grup file tambah .php ya. Nah, itu yang sudah saya kirim ke WA group. File tambah .php hasilnya ini. Untuk menginput name, nama, ya kan? Lalu jenis kelamin, email, ponsel, lalu ada tambahan untuk unggah file. File yang dimaksud adalah foto gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini isinya itu, tag-nya itu kan sudah sama. Ini. Coba perhatikan, kan ini ya. Cuma saya tambah di sini inputannya type-nya adalah file, lalu name-nya foto. Ingat tadi saya bilang yang disimpan ke dalam database itu adalah nama filenya yang berhasil diupload. Actionnya saya arahkan tetap ke proses. Berarti kalau kita lihat di proses ini kan harus ada koneksi ke database dulu kan? Maka di sini saya include lagi file koneksi .php. Saya kirim lagi koneksinya ke kalian biar nggak memakan waktu. Bentar. Atau nanti copy dari project kalian sebelumnya, saya kirimkan lagi koneksinya. Lalu apa selanjutnya? Kita tampung semua inputan kan? Yang tadi kan kalau kita lihat ditambah itu kan ada inputan name, nama, gender, email, ponsel, kan gitu ya. Maka di sini saya tampung dulu.
NIM sama dengan $_post NIM. Begitu juga nama seperti yang biasa, post nama. Begitu juga selanjutnya gender $_post gender mana ini ya, gender. Lalu di sini email $_post email, lalu ponsel $_post ponsel. Nah, sudah. Ini proses mengambil datanya. Lalu kita eksekusi nanti. Penyimpanannya terjadi pada saat di sini. Di dalam else-nya ini. Saya jalankan di sini query SQL untuk insert. Ya kan? Di sini berarti insert into mahasiswa, kan gitu ya, values. Di sini apa? Pertama name, nama, setelah itu apa? Jenis kelamin ya, gender, lalu email, lalu ponsel, lalu yang terakhir apa? Setelah ponsel tadi apa? Terakhir foto kan? Ini foto. Maka di sini setelah ponsel, siapa yang menyimpan nama fotonya? Ini kan? Ini yang menyimpan kan? Maka di sini saya tulis $nama file. Nah, kalau saya coba upload lagi, ini saya hapus saja dulu semua yang tadi kita upload di folder itu, di folder upload tadi ini saya hapus dulu semua. Nah, lalu kita coba jalankan file tambah .php. Saya jalankan ini, saya refresh, saya masukkan NIM-nya di sini 2252.017, misalnya Uco. Laki-laki uco@gmail.com, saya masukkan nomor ponselnya seperti ini, lalu unggah file. Saya pakai yang layout tadi ini lagi. Oke, lalu saya save. Berhasil upload file. Kalau kita lihat di folder upload, sudah masuk enggak? Sudah. Kalau kita lihat di database, di tabel mahasiswa, ini saya browse. Si Ucok tadi mana? Ucok ke. Ini ya? Ada lagi kayaknya. Nggak masuk ya? Nggak nyimpan. Oh iya. Belum selesai query-nya. Ini kan masih query SQL-nya aja. Kan harus kita eksekusi. Result sama dengan connection query variable SQL. Belum kita eksekusi, masih kita tulis saja query-nya. Saya ulang. Saya hapus lagi filenya yang ini. Jangan Ucok nanti biar kelihatan. Tadi udah ada Ucok di situ rupanya. Oke, siapa yang jadi kelinci percobaan? 225200. Yang beruntung hari ini 81. Siapa ini? Kita lihat absen, repot kali, tipu-tipu kalian. 81 siapa ini? Rando. Ada datang? Rando. Ini apa ini? Perempuan atau laki-laki nih? @gmail.com. Saya kasih nomor random. Lalu saya upload file yang ada di laptop saya. Layout contohnya. Lalu saya save. Error. Apa salahnya? Cek manual correspondent MariaDB version to syntax near. Sepertinya SAM saya ini. Udah hidup cuman portnya gimana? Udah jalan ini. Insert into mahasiswa values name, nama, gender, email, ponsel, nama file. Oh alah, ini tutupnya satu lagi. Petiknya, Pak. Oke, saya ulang lagi. Ini saya hapus. Uploadnya berhasil, query-nya nggak jalan. Oke, Pak. Saya
Back lagi, saya ulang 222520081 Rando. Sini Rando email, di sini saya kasih nomor asal, lalu saya upload. Oke, save. Berhasil upload. Kita lihat di sini, betul nggak nambah Rando? Ada. Lalu kita perhatikan di ujung nama filenya ini, layout titik PNG. Ini kan tuh foto ya. Iya, Pak. Nah, jadi sudah masuk. Kalau kita lihat di folder sudah pasti ada. Nah, lanjutnya bagaimana kalau datanya mau kita tampilin? Foto yang tadi itu kita tampilin di tampil data itu, Di proses, Pak. bukan diproses. Yang di sini yang menampilkan data semua ini. Saya kirim nih indeksnya sama kalian, biar nanti gampang kalian ngetiknya. Saya kirim dulu indeksnya. Itu file index.php ya. Ingat seperti yang saya jelaskan di kemarin di Zoom, bahwa indeks PHP itu berfungsi untuk menampilkan file utamanya. Jadi di sini, ini kan data dari tabel kita, ini Rando udah dapat nih. Sudah, Pak. Kita mau tampilkan gambarnya Di foto tadi. berarti ada satu Berarti ya, saya tambah setelah font-cell ini saya tambah kolom baru namanya foto. Itu tadi filenya di WA sudah ada di indeks. Di indeks saya modifikasi setelah ponsel. Saya kasih lagi di sini TD foto. Setelah fill ponsel, mana ponsel di sini? Ini. Iya, Pak. TD. Saya kasih TD lagi, di dalamnya ada tag IMG. Itu kan? Iya. Tag membaca ininya kan. Tadi foldernya di mana? Apa nama folder yang kita tempat menyimpan? Upload, garis miring, lalu sisip di sini PHP. Echo variabel data. Fieldnya tadi apa? Foto kan? Di tabel kan? Iya, Pak. Ini ALT-nya hapus aja dulu. Lalu kita atur width-nya. Width-nya itu kita buat berapa ya? 100 kali 100 saja, biar nggak terlalu besar. Height-nya juga 100. Save. Di mana salahnya ini? Oh, ini nggak pakai panah. Pakai kurung ini. Saya terbawa-bawa program yang lain. Oke. Di sini field foto. Save. Refresh. Ini fotonya. Yang di atas ini kenapa nggak ada? Karena belum ada fotonya kan? Yang tersimpan di sini. Yang di sini kan nggak ada tersimpan foto nih, data di atas. Oke. Nah, jadi sudah muncul. Ya, ini dia. Nanti kalian atur lah ukurannya mau berapa kali berapa. Jadi yang bisa dipakai tag IMG ya khusus file foto ya. Jangan file PDF apa yang mau dipakai tag IMG kan nggak mungkin. Oke. Yang mana duluan mau kalian modifikasi? Silakan download yang di grup tadi. File apa aja tadi? File koneksi, file tambah, sama file index. Index kan? Silakan download, masukkan ke folder project hari ini. Udah, kalau sudah kalian pindahkan ke folder project hari ini dari WA yang saya kirim, silakan modifikasi proses ini. Ayo, silakan. Download dulu yang saya kirim di grup, pindahkan ke folder project kalian, lalu file proses yang tadi kalian buat, coba modifikasi lagi seperti yang di depan. Ya, kita lanjutkan aja pembahasan kita di hari ini. Jadi silakan perhatikan dulu. Tadi sudah kita bahas bagaimana proses upload file di dalam PHP, ya. Jadi selanjutnya adalah kita akan belajar bagaimana ketika di dalam halaman website kita itu ada sebuah fitur yang bernama validasi login. Mungkin kalian sering jumpain itu di beberapa website atau di beberapa aplikasi. Ketika kalian ingin menggunakannya, maka diperlukan untuk login terlebih dahulu, kan gitu ya? Pernah nggak kalian temuin seperti itu? Ya kan?
Pernah kan? Nah, jadi fitur login yang ada nanti di website pada dasarnya digunakan untuk membatasi beberapa akses menuju file ataupun halaman yang ada di website. Nah, lalu validasi login ini berfungsi untuk mengatur akses pengguna sebuah website yang dianggap tidak publik atau privacy. Jadi dulu awalnya login di dalam website itu digunakan untuk mengakses sebuah halaman yang memang bukan bersifat publik, artinya tidak bisa sembarangan orang bisa mengakses datanya ataupun tampilannya. Maka digunakan fasilitas validasi login. Mungkin di saat ini sudah hampir semua nih menggunakan fasilitas login. Jadi fungsinya sudah agak sedikit berubah dengan fungsi awalnya login itu kenapa harus digunakan. Ya kalau dulu itu login itu digunakan untuk memproses sebuah aktivitas yang bersifat privacy. Tapi sekarang kalau kita lihat apa-apa sedikit-sedikit website udah ada fitur loginnya, ya kan? Contoh sosial media pakai fitur login kan. Nah kalau kalian tidak login kan kalian nggak bisa menikmati fiturnya lagi kan. Misal contoh Instagram, kalau kalian tidak punya akses login, kalian bisa posting feed atau foto nggak bisa kan? Atau buat story atau buat reels nggak bisa kan? Nah memang jadi fungsinya itu adalah untuk membatasi sebuah aktivitas yang ada di dalam satu website. Nah contohnya tadi yang sudah sering menggunakan login ini yaitu sosial media. YouTube pakai login nggak? Wajib nggak harus login kalau mau menggunakan YouTube? Tidak kan? Nggak wajib kan pakai akun login kan? YouTube nggak kan? WhatsApp wajib login kan? Kalau WhatsApp pakai apa? Nomor handphone ya? Cukup pakai handphone kan, nomor handphone. Apalagi? Sosial media udah, semua sosial media lah itu kan. Apalagi? Yang pernah kalian jumpai? Hah? Ya, Gojek kah? Atau apa lagi? Mobile banking. Pakai login nggak mobile banking? Ya, kenapa harus dikasih login? Karena memang ada hal yang private di situ kan, ya kan? Nah, jadi dalam proses login ada beberapa metode yang digunakan untuk melakukan validasi login. Ada yang pertama menggunakan kombinasi username dan password, ya kan? Atau juga menggunakan validasi loginnya itu menggunakan email dan juga password. Ada juga yang menggunakan PIN. Mungkin ada yang lain lagi. Mungkin ada yang pakai nomor handphone. Ada yang pakai apa lagi ya? Sidik jari. Saya nggak tahu, kita lihat aja apakah nanti ada aplikasi atau website yang login itu nggak perlu lagi pakai username atau password, langsung aja scan sidik jari aja langsung login. Mungkin di beberapa mobile banking sudah seperti itu kan, tinggal pakai sidik jari udah langsung login kan gitu ya. Nah jadi mau apapun konsepnya, kombinasi validasinya, teoritisnya sama, prosesnya sama. Artinya mengecek apakah kalau misalnya kalau kalian pakai Instagram kan kalian diminta masukkan email dan password, ya kan? Nah berarti kan prosesnya itu di kalian masukkan email, kalian masukkan password, berarti kan dicek ke servernya Instagram, ke websitenya Instagram. Apakah email dan password yang kalian isi di form login itu terdaftar nggak di websitenya atau di databasenya Instagram? Kalau tidak terdaftar berarti kalian disuruh register dulu kan? Biasanya muncul pesan tuh, account not found misalnya, atau kalian langsung diarahkan ke form registrasi kan, seperti itu biasanya kan. Ataupun ada yang muncul nanti, maaf username atau email atau password masih salah kan gitu kan. Karena apa terjadi seperti itu? Karena data yang kalian masukkan tidak ditemukan di dalam database yang dimiliki oleh si Instagram. Tapi kalau kalian sudah terdaftar dan yang kalian inputkan sesuai dengan yang kalian daftarkan, kalian boleh masuk kan. Nah seperti itu. Jadi logikanya seperti itu. Nanti kita akan coba buat seperti yang kita bahas tadi itu ke PHP, bagaimana menyediakan fitur login, yang contohnya nanti kita buat kombinasinya login itu menggunakan username dan password ya. Jadi kalau username dan passwordnya nanti sudah tersedia, maka boleh masuk. Kita contohkan ke folder pertemuan 6 tadi. Tadi kan di folder pertemuan 6, saya di-start dulu ini. Nih di folder pertemuan 6 itu sudah saya sediakan ada file index. Saya jelaskan ulang lagi, kemarin di Zoom sudah saya jelaskan.
folder index di dalam folder pertemuan 4 ini, pertemuan 6, ada saya berikan file bernama index. Index itu adalah yang ini. Index itu adalah file utama ataupun file root. Jadi ketika nanti dibuka folder pertemuan 6, jika ditemukan ada file bernama index.php, itu yang langsung dijalankan. Ya, jadi di dalam web server itu ada konsep yang namanya root file. Root file di dalam server web itu maksudnya adalah file awal yang ketika nanti website itu dijalankan, itu yang akan menjadi file pertama yang dijalankan. Maka kalau sudah ada file index, ya nanti file index ini yang pertama kali dijalankan ketika kalian mengakses folder pertemuan 6 ini, gitu ya. Jadi pertama sebelum kita melakukan validasi login, tadi kan saya bilang harus terdaftar dulu kan. Nah, kalau kita coba lihat di database kita, jadi data yang boleh masuk nanti kita simpan ke dalam database. Di database pweb itu, ini ya. Misalnya saya buka phpMyAdmin. Ini di folder di database pweb yang kita punya, ini kan kita hanya punya satu tabel mahasiswa. Nah, saya mau ciptakan satu tabel lagi yang nanti tugasnya menyimpan semua daftar-daftar akun yang boleh login. Kalau tidak terdaftar di tabel itu, maka tidak bisa login. Misalnya saya akan buat tabel baru setelah mahasiswa itu, tabel baru bernama users. Jadi fungsinya untuk mengumpulkan semua user-user yang boleh masuk nantinya. Nah, saya akan buat tabel baru itu di sini. Di table name ini saya akan tuliskan tabel yang baru namanya users. Karena yang mau kita simpan lebih dari satu, saya kasih aja S. Bahasa Inggris kan jamak itu kan ditambahin aja S di belakang. Saya buat tabelnya users karena tadi sesuai penjelasan kita akan coba validasinya itu menggunakan username dan password. Maka saya butuhkan mungkin hanya 3 field aja. Kolomnya hanya 3. Ya. Saya create. Saya tuliskan di sini primary key-nya ID users. Lalu yang kedua di sini username dan juga yang terakhir password. Ya. Seperti ini. Lalu ID user ini gimana kita buat ya? Kita buat integer tapi sifatnya auto increment seperti kita belajar di semester lalu. Setiap ada data baru ID-nya otomatis nambah, kan gitu ya. Maka di sini ID usernya integer. Lalu saya share ke paling ujung di bagian E_i ini saya aktifkan supaya nanti dia jadi auto increment gitu ya. Lalu username-nya ini saya buat aja varchar panjangnya 100. Password itu varchar. Ada nggak dibatasin? Pernah nggak kalian lihat dibatasin password? Enggak kan, bebas kan? Mungkin ada syarat minimalnya. Pernah nggak kalian lihat website itu minimal password panjangnya 12 katanya? Harus ada kombinasi huruf, angka, ya kan? Ada simbol, harus ada huruf besar. Kan ada seperti itu, ribet kali membuat password aja ribet. Ya memang seketat itulah membuat password karena password ini kan kombinasi kan. Kalau orang awam dia buat aja, saya gampang mendeteksi orang awam pakai password apa. Tanggal lahirnya pasti saya kejar itu dulu, ya kan? Kalau nggak tanggal lahirnya, nomor handphonenya. Hacker kelas 3 kan gitu target dia. Dia nggak pakai aplikasi tapi kemungkinan yang terjadi apa? Kalau yang datang dari kampung, oh dia usernya itu dari Kabanjahe gitu kan. Oh pasti kemungkinan tanggal lahirnya. Tinggal cari tanggal lahirnya kan. Kalau nggak nomor handphonenya. Kalau nggak tanggal lahir pacarnya. Ya kan? Kalau nggak apa lagi? Kombinasi namanya. Nama depannya saya ambil, ya kan? Ada kemungkinan. Makanya banyak beberapa website itu fitur password itu dibuat lebih terperinci. Harus ada kombinasi huruf, simbol, dan yang lain-lain, kan gitu ya. Nah, jadi kalau yang di sini sekarang nggak usah dulu seribet itu. Kita buat aja panjangnya teks, tipe datanya teks, artinya tidak ada batasan untuk menentukan panjang passwordnya. Ya mau kalian buat satu paragraf pun password itu silakan aja. Siapa tahu, ya kan? Oke, tapi minimalnya nanti kita nggak usah atur, biar aja dulu seperti ini. Lalu kalau sudah, tinggal kita save. Maka sekarang saya punya tabel mahasiswa dan tabel
users. Mahasiswa ini tadi fungsinya menampilkan atau menyimpan semua data mahasiswa. Tabel users yang saya rencanakan ini tugasnya nanti untuk mendata siapa saja yang boleh login. Gitu. Maka saya buka tabel users, saya tambahkan user baru nih. Di sini, saya insert langsung dari database-nya aja dulu. Yang pertama username-nya saya contohkan misalnya begini. Ini kan terlalu kaku buat password seperti ini kan. Namanya username-nya admin. Lalu password-nya saya buat admin @123. Kan lemah sekali password-nya kan. Apalagi di sini dia biasanya admin, misalnya namanya gak usah dulu gitu, Ucok. Username-nya Ucok. Password-nya ada yang buat seperti ini. Ucok, tahun lahirnya mungkin tahun 2000 atau 2005 dibuatnya 02005. Kan lemah ini. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, nggak usah dulu kita bahas kelemahan dari password tersebut. Oke, Ucok, username-nya Ucok, password-nya Ucok 2005. Lalu saya save, saya go. Lalu kita lihat datanya. Nah, sekarang saya punya data baru yaitu Ucok, username-nya, password-nya Ucok 2005. Jadi nanti ketika saya buka di sini localhost folder pertemuan 4 tadi ya, pertemuan 5 ya, 5 atau 6? 6 ya, pertemuan 6. Oh, 4 SIC-nya kurang. 4 SIC. Ini, yang ini indeks, ini kan file indeks. Ini boleh dibuka, data ini kan tabel mahasiswa ya. Ini boleh dibuka berdasarkan semua user yang ada di sini. Jadi ini boleh muncul kalau sudah login. Kalau belum login, kita suruh login dulu. Ini kan file index ya. File index ini boleh dibuka nanti kalau yang mengunjungi website ini sudah login. Kalau belum login, jangan dikunjungi. Kita suruh login dulu. Sama seperti kalian mau buka beranda Instagram. Kalau kalian belum login kan kalian disuruh login dulu kan di apps-nya. Oke, nah jadi pertama kita siapkan dulu form loginnya untuk sesuai data yang tadi di sini, username dan password. Oke, maka sekarang di VS Code saya tambahkan file baru namanya login.php. Nah isinya ini saya tuliskan tag HTML untuk membuat form login. Ya, saya buat di sini body. Nanti boleh kalian pakai Bootstrap biar lebih rapi. Di sini saya buat pakai heading berapa ya? Heading 3 login user. Lalu saya buat formnya. Pertama di sini tadi diminta apa? Username. Ya kan? Lalu saya kasih di sini inputan dengan type text. Name-nya itu saya buat aja sama dengan nama field biar nggak repot menentukan namanya. Username, lalu BR, kedua password. Nah, lalu di sini input dengan type password. Nah, name-nya di sini juga saya buat password. Kasih BR, ya kan? Lalu saya kasih button tipe submit. Di sini login. Ya kan? Lalu kita perhatikan, kita coba buka file loginnya di sini. Saya ketikkan di sini login.php. Nah, ini form loginnya. Maka nanti kan diinput di sini kan username dan password. Nah, kalau kita kembali ke VS Code, actionnya belum saya tentukan. Saya buat aja actionnya apa ya? Saya buat namanya check.php. Lalu di sini metodenya post. Selesai. Lalu di sini ada check enggak? Belum ada. Maka buat file baru bernama check.php. Nah, isinya di sini file check.php bertugas apa? Untuk mengecek data ke tabel user. Apakah username dan password yang diketik tadi ada nggak ditemukan di tabel users? Berarti ini hubungannya ke database kan? Maka di sini kita include ke file koneksi .php. Apa tadi yang dikirim? Username kan? Post username. Lalu di sini password, terima lagi password. S-nya double tadi.
Baru kita cek di sini. Saya buat variabel SQL untuk ngecek datanya apakah tersedia di dalam tabel users, username dan password yang diisi. Waduh, kontak-kontak kabelnya. Ya. Oke. Caranya gimana? Tadi kan acuannya saya bilang di mana? Di tabel users ini kan? Berarti kan saya pakai query select nanti, select from users, di mana where username-nya apa, and passwordnya apa. Maka di sini saya tulis select bintang, ini saya zoom in, select bintang from users, tabel users tadi kan, where, di mana field username-nya isinya sama dengan isi variabel username dan field password isinya sama dengan isi variabel password. Benar ya? Variabel password tadi menampung data dari text box password kan? Variabel username menampung data dari dari text box username. Maka kita cek dengan query ini aja. Select bintang from users, ya, baca data dari tabel users di mana field username-nya isinya sama dengan isi variabel username dan passwordnya sama dengan isi dari variabel password yang diketik tadi. Kalau benar, maka nanti apa yang dilakukan? Kan gitu. Maka di sini saya suruh eksekusi query-nya. Maka di sini connection, lalu di sini query variabel SQL dieksekusi. Lalu saya hitung kalau ditemukan, bagaimana caranya kita tahu ditemukan query itu, kan gitu ya. Saya buat aja variabel bernama banyak, yang tugasnya nanti menghitung berapa jumlah baris data yang ditemukan username dan password itu. Maka perintahnya di sini variabel result, simbol panah seperti ini, lalu ditulis ini num_rows. Num_rows itu menghitung jumlah baris yang ditemukan berdasarkan query yang ini. Jika ditemukan nanti isinya ini variabel banyak ini apa? Kalau ada 2 data maka di sini isinya 2. Contoh gini ya, saya echo aja dulu ini, echo variabel banyak. Harusnya nanti muncul angka 1 karena ditemukan si Ucok misalnya. Saya coba, saya refresh. Tadi username-nya siapa? Ucok. Passwordnya Ucok 2005. Saya klik login. 1. Betul nggak ditemukan? Betul kan? Di tabel ini tadi ada si Ucok. Kalau misalnya saya buat asal-asal nih, saya buat random seperti ini, atau Anita, passwordnya Anita @123. Ada nggak user Anita di sekarang di tabel ini? Tidak. Maka ketika saya klik tombol login, 0, artinya tidak ditemukan. Kalau nilainya lebih besar dari 1 ditemukan. Kalau lebih kecil dari 1 atau nilainya 0 tidak ditemukan. Maka di sini bisa kita atur kondisinya. Jika isi variabel banyak lebih atau sama dengan 1 gini kan. 1 tadi ditemukan kan? Apa yang dilakukan? Sisanya berarti selain 1 apa? 0 kan? Maka di sini echo username kita buat gini pesannya, atau password masih salah. Misalnya seperti itu pesannya. Nah, kalau saya buat di sini yang tadi asal-asalan itu, kita cek, refresh, saya buat di sini tadi anti @123. Username atau password masih salah karena tidak terdaftar kan di sini. Nggak ada data dia kan si anti itu. Tapi kalau misalnya nanti ada datanya ngapain? Kita tuliskan di dalam if ini mau ngapain. Kalau berhasil, misalnya kita contohkan, saya pindah halaman dengan perintah header location (2) ke file index.php. Kalau berhasil login, kita pindah ke halaman index. Kita lihat. Ini saya refresh, saya masukkan namanya Ucok. Lalu di sini passwordnya tadi Ucok 2005. Login. Kita sudah di indeks. Berarti benar terdaftar kan? Bisa sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Mau dicoba dulu atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ada?
misalnya dia di username sama passwordnya itu ada yang sama gitu, dua dalam dia data. Berarti tadi itu kita harus ngecek waktu itu caranya gampang. Ketika waktu diregistrasi dicek dulu apakah usernya itu sudah pernah terdaftar atau belum. Bukan salah di tahapan cek loginnya, tapi pada saat nanti dia registrasi, ketika dimasukkan username itu dicek dulu apakah ada username yang sama. Jika ada, jangan dulu diisi datanya, nggak boleh daftar karena username sudah tersedia. Iya, belum ada lah, memang belum kita buat. Tadi kan saya anggap datanya ada, saya input dari PHP MyAdmin kan. Nanti itu tugas si PHP-nya untuk memvalidasi ketika ada registrasi, dicek dulu username-nya. Jika username-nya sudah tersedia, jangan dulu isi, nggak boleh di-insert datanya. Gitu. Itu bukan tugasnya si validasi. Sampai sini ada bertanyakan dulu, nanti kita akan coba registrasinya. Sampai sini ada lagi? Ya ada. Jadi kalau misalnya loginnya Pak pakai dua inputan gimana? Nggak hanya username dan password. Misalnya kita buat username, password, baru ada lagi kode PIN. Berarti kan tinggal tambah setelah password di sini, tambah lagi di sini. And apalagi patokannya. Kalau ada. Pernah nggak kalian daftar akun baru gitu kan? Lalu kalian disuruh setelah kalian daftarkan email, password, nanti dikirim ke email kalian kode verifikasi ke email. Nanti masukkan kode itu ke websitenya, ke aplikasinya. Berarti seperti itu, tiga validasi kan? Atau dia minta apa? OTP, one time password. Tahu kepanjangannya kan? OTP itu one time password. Itu kan sangat bahaya, jangan dikasih sama orang kan? Oke, mau dicoba dulu ini? Oke, berarti yang pertama silakan buat dulu tabel users. Tabel user sudah dibuat? Oke, silakan dibuat dulu tabelnya. Ya, jadi yang kita buat tadi login ini masih belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Misal saya close nih sekarang, browsernya saya tutup. Berarti kan anggap sudah keluar kan? Saya buka lagi nih, buka lagi Chrome-nya. Lalu saya tuliskan di sini localhost 4 SIC pertemuan 6 gitu kan. Saya buka index.php. Harusnya saya harus login dulu kan. Nggak login tapi bisa masuk. Berarti kan belum sempurna proses login yang kita lakukan tadi. Jadi kenapa terjadi seperti ini? Kenapa? Karena selama browser aktif tidak ada media yang menyimpan histori kita sudah login atau tidak. Jadi kalau kita sudah login, harusnya kita buat sebuah tempat menyimpan untuk mendata yang sekarang aktif di browser itu sudah login atau tidak. Gitu ya. Jadi itu permasalahannya kenapa tadi ketika kita close, saya tutup tabnya, saya buka lagi, kita nggak ada login. Jadi fungsi untuk kita perlu media penyimpan histori login kita. Nah, jadi untuk menyimpan history login itu konsepnya sama seperti variabel, tempat menyimpan data, tapi bukan variabel. Ada namanya di PHP itu versinya bernama session. Ya, jadi session itu kalau kita buka, sebentar saya tunjukkan ke kalian. Session itu dari website W3 School ada itu. Jadi fungsi session itu sama seperti variabel, tapi sifatnya itu bisa menyimpan data lebih permanen selama browser atau website sedang dibuka. Misalnya ini mana nih, session mana ya? Biasanya ada di sini. Nah ini sessions. Nah sessions itu digunakan untuk menyimpan sebuah informasi ini. Session adalah cara untuk menyimpan sebuah informasi di dalam variabel, tapi nanti sifatnya itu bisa diakses oleh berbagai macam halaman. Variabelnya itu kan biasanya kalau kita buat variabel kan hanya untuk satu file PHP. Nah nanti akan kita buat session yang nanti bisa digunakan di semua file-file PHP. Contohnya maksudnya gimana?
Contoh ini, variabel username ini hanya ada di dalam file check, tapi tidak ada di dalam file index. Nggak bisa diakses karena variabel yang ada di sini hanya tersedia untuk variabel di file check. Ketika di index kita harusnya nyimpan itu, mendapatkan informasi siapa yang sedang login sekarang. Maka kita gunakan nanti yang namanya session untuk menyimpan data atau informasi ke dalam sebuah variabel yang nanti bisa digunakan. Ini kan dibilang to be used across multiple pages, agar bisa digunakan oleh berbagai macam halamannya. Jadi variabel yang kita buat nanti bisa diakses oleh index.php untuk mengetahui sudah login atau tidak. Jadi kita sediakan sebuah variabel dengan sifat session. Nanti kita simpan di situ, misalnya kalau sudah login kita simpan keterangan login atau belum gitu kan. Contohnya di seperti ini. Ketika menggunakan session, tinggal kita tambahkan di sini. Ketika variabel banyak sama dengan 1, saya tambah sebuah session. Cara menggunakannya cukup dimulai dengan simbol $, underscore, lalu session. Lalu kurung siku, tuliskan nama sessionnya apa. Misalnya saya buat nama sessionnya login. Lalu saya isi datanya adalah sama dengan true. Artinya kalau isi variabel loginnya nanti bernilai true, berarti sudah masuk, sudah login. Nah inilah penanda nanti agar kita bisa melakukan pengecekan itu, sudah login atau enggak. Tapi sorry, sebelum kita gunakan $_session ini, di sini kita awali dulu dengan perintah session_start. Jadi session ini tidak wajib jalan, kita harus jalankan manual. Jadi tuliskan perintah session start, di mana sebelum kita tugaskan, baru kita bisa tuliskan session $_session huruf besar semua. Lalu di dalam kurung siku ini adalah nama sessionnya atau nama variabel sessionnya apa. Lalu isinya apa, saya buat aja true, ataupun terserah kalian mau kasih nama apa nanti di sini. Jadi kalau nanti ada sebuah session bernama login, berarti sudah login seseorang, kan gitu ya. Nah ini tandanya, ini penandanya bahwa user itu sudah login. Lalu di index di sini, sebelum di bawah body, saya masukkan PHP untuk ngecek itu. Ini kan file index ya. Saya uji di sini, if iset, jika ada sebuah season dengan nama login, itu tadi nama season kita kan. Jadi fungsi iset ini untuk mencari tahu ada atau tidak. Kalau kemarin kan ada kita buat if empty kosong. Kalau if iset artinya mencari tahu apakah ada sebuah season bernama login. Kalau saya kasih tanda seru di sini berarti not, tidak ada. Kalau iset itu artinya ada. Jika dikasih tanda seru di depannya berarti tidak ada. Jika tidak ada session dengan nama login, apa yang dilakukan? Pindah halaman, paksa kita untuk login location ke halaman login titik. Jadi ini untuk mengecek jika tidak ada tanda seru itu not ya. Jika tidak, kalau dibuat not iset berarti jika tidak ada sebuah season bernama login, pindahkan kita ke halaman login. Berarti kalau nggak ada season login berarti kan belum login kan? Nah contohnya seperti itu. Nah kalau saya refresh lagi sekarang index.php ini, saya enter login dulu, belum ada season login katanya. Tapi kalau saya masukkan di sini, saya login nih. Saya tadi punya saya siapa? Ucok 2005 login. Nggak bisa. Di sini belum saya aktifkan, sorry. Di sini sebelum saya start season start. Jadi harus ada itu. Kalau udah lupa nggak ingat. Bentar ya. Kita coba. Saya arahkan ke indeks. Sudah login kan? Nah misalnya ada fitur logout. Satu lagi biar bisa kalian coba. Kan pasti kalau ada login ada logout. Misalnya saya buat link logoutnya itu di indeks di samping add mahasiswa ini saya tambah logout. Perhatikan. Mana tadi? Ini kan link untuk tambah data. Saya tambah lagi di sini link untuk logout ataupun keluar. Saya buatnya nama filenya keluar titik php. Jadi fungsi variabel keluar ini file keluar ini saya tambahkan di sini file baru keluar titik php. Tugasnya hanya menghapus session tadi. Tadi kita punya session namanya apa? Di mana tadi itu? Dicek ya. Ini kita punya session bernama
login. Kita harus hapusin. Jadi kalau logout, kita hapus session ini. Session bernama login. Maka di sini saya tulis saja. Diawali dulu session start, lalu kita tuliskan di sini session underscore unset. Artinya unset itu menghapus isinya. Isi login tadi kita apa? True kan? Jadi session unset artinya menghapus isi session loginnya. Lalu setelah kita hapus isinya, lalu hapus sessionnya bernama destroy. Destroy itu berarti hapus semua session yang ada. Kalau unset hapus isinya. Bedakan unset sama destroy. Unset itu artinya menghapus isi sessionnya. Kalau destroy menghapus semua season-season yang ada. Oke, sekarang saya coba refresh di index.html, .php. Ini saya log out. Sudah keluar kan? Tapi di sini coba perhatikan, di log out, di keluar .php harusnya saya kasih header di sini. Location, saya paksa lagi coba masuk ke index.php. Oke, coba saya refresh ini. Ya, waktu keluar coba perhatikan, ketika dihapus semua sessionnya beserta isinya, saya pindahkan ke halaman index.php. Kalau kita lihat di index.php, di paling atas setelah body kan ada pengecekan. Tadi kan udah kita hapus semua sessionnya. Ditanya lagi, jika ada, apakah ada gini kan? Jika tidak ada session login, pindahkan ke login.php. Kalau saya paksa di sini, saya tulis lagi tetap di sini index.php, nggak bisa, nggak ada session, login dulu. Kan itu yang terjadi di IG kalian itu. Mau seperti apapun cara kalian sengotot apapun ya nggak bisa, nggak ada session. Tapi kalau ada session, misalnya saya masukkan ucok, passwordnya tadi ucok 2005, login, masuk. Walaupun saya close ini, udah saya buka ulang lagi di sini, localhost lagi 4 SIC pertemuan 6 index, session masih aktif kan? Kan masih di dalam kita kan, belum logout kan, berarti kita nggak usah login lagi kan. Kalau belum logout kan nggak usah login lagi kan. Tapi kalau saya sudah logout ini, logout, kan sudah dihapus semua session kita, history login kita udah dihapus, kita diarahkan paksa ke index tapi disuruh login dulu karena belum ada sessionnya. Bisa dipahami? Jadi nambah